TK Pertiwi 2 Binangun, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi terhadap materi modul 1.1 tentang pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara. Koneksi antar materi. Raden Mas Suwardi Suryaningrat atau dikenal dengan Ki Hajar Dewantara lahir di Yogyakarta pada tanggal 2 Mei tahun 1889. Beliau adalah salah satu tokoh penting dalam dunia pendidikan Indonesia. Pendidikan zaman kolonial menjadi langkah perjalanan pendidikan Indonesia sebelum kemerdekaan dan peran sekolah taman siswa sejak pendiriannya di tahun 1922. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih dalam masyarakat. Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Pendidikan menjadi salah satu ruang berlatih, bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan. Berikut ini ada 6 pokok pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, yaitu pendidikan sebagai tuntunan. Dalam konteks sosial budaya, menuntun diwujudkan dalam keteladanan guru dalam proses pendidikan, baik keteladanan sikap, karakter, dan perilaku. Karena anak yang belajar dari apa yang mereka rasakan. Menuntun juga berarti mendidik dan mengajar anak sesuai potensi, minat, dan bakatnya. Yang kedua yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Pendidikan harus mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman, karena kedua hal ini tidak dapat dipisahkan dalam diri anak. Seorang anak telah memiliki kodrat alam, yaitu potensi, bakat, dan kemampuan yang unik, yang berbeda satu sama lain, sehingga guru diharapkan mampu memfasilitasi mereka agar bisa tumbuh maksimal sesuai jenjang usia mereka. Pembelajaran akan menjadi menyenangkan jika melakukan sesuai kodrat anak, yaitu bermain. Sementara kodrat zaman, bagaimana seorang guru mampu membimbing anak agar siap hidup mandiri dalam zaman yang terus berubah. Yang ketiga yaitu petani. Guru ibarat petani yang menyiapkan lahan, memupuk, mengairi, dan membersihkan hama agar bibit tumbuh subur, berbunga, kemudian berbuah. Petani dapat mengupayakan tumbuhnya bibit dengan sebaik-baiknya, tetapi tidak menjadi tanaman lain. Demikian pula guru. Guru dapat mengupayakan bertumbuhnya potensi anak dengan sebaik-baiknya, tetapi tidak dapat mengubah kodrat anak. Yang keempat yaitu prinsip bukan tabula rasa. Anak lahir bukan kertas kosong yang bisa diisi oleh orang dewasa sesuai dengan kehendaknya. Anak sudah membawa garis-garis dan coretan masing-masing. Tugas guru adalah menebalkan garis yang baik-baik dan membiarkan garis yang tidak baik agar tidak terlihat. Guru menuntun anak agar menampakkan potensinya menjadi nyata, sekaligus meminimalisasi sifat atau tabiat buruknya. Yang kelima yaitu budi pekerti. Pendidikan itu adalah benih-benih kebudayaan yang dapat mengantarkan murid pada budi pekerti, seperti olah cipta, olah rasa, olah karsa, dan olahraga yang luhur. Dalam budaya Bali dikenal dengan adanya trihita karana, yaitu hubungan yang harmonis. Yang keenam yaitu berhamba pada anak, yaitu seorang guru harus memiliki kesadaran diri untuk melaksanakan tanggung jawabnya tanpa pamrih. Artinya, guru tidak meminta atau menuntut sesuatu hak apapun, sehingga lebih memiliki idealisme pendidikan.
Kesimpulan, berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa anak atau murid harus dipandang dengan rasa hormat dan menjadi pusat dalam pembelajaran. Guru dan murid memiliki kedudukan yang sejajar. Dalam dunia pendidikan, anak adalah hal yang paling bernilai. Guru harus menerima bermacam-macam anak yang berbeda sesuai kodrat dan fitrahnya. Guru diibaratkan sebagai petani yang harus mampu memfasilitasi tumbuh kembang keanekaragaman tersebut melalui penciptaan ekosistem belajar yang menyenangkan dan selalu dibingkai dalam nilai-nilai luhur Pancasila. Apakah yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Yang, per- yang pertama yaitu saya meyakini dan percaya bahwa anak-anak datang ke sekolah adalah untuk belajar berbagi ilmu pengetahuan. Yang kedua, dalam pembelajaran saya memandang pentingnya transfer pengetahuan dari guru kepada peserta didik, sehingga guru harus aktif mengajar dan siswa duduk di tempat duduknya masing-masing. Ketiga, dalam pembelajaran yang saya lakukan, saya lebih sering menggunakan metode atau strategi yang bagus menurut saya, tetapi tidak pernah memperhatikan kebutuhan siswa atau pembelajaran mereka atau pembelajaran seperti apa yang mereka inginkan. Keempat, saya tidak pernah membuat kesepakatan bersama untuk mengawali pelaksanaan pembelajaran. Yang kelima yaitu sering memberikan ancaman. Yang keenam, siswa bersikap seperti yang guru inginkan. Yang ketujuh, kurang memperhatikan sikap dan penampilan diri. Yang kedelapan, terlalu fokus target ketuntasan kurikulum. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Hal yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini adalah terjadinya perubahan dalam pola pikir saya terhadap siswa dan pembelajaran. Sebagai guru, saya harus ikhlas dengan penuh kesabaran dengan segala ketulusan hati. Siswa seharusnya diposisikan sebagai subjek pendidikan yang memegang peranan penting terhadap jalannya pembelajaran. Guru memberikan kesempatan kepada murid untuk tumbuh sesuai dengan kodratnya. Tugas kita sebagai seorang guru adalah menuntun dan membimbingnya. Pertanyaan yang terakhir, apa yang bisa segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantoro? Yang saya dapat terapkan agar lebih baik adalah yang pertama, merancang pembelajaran yang aktif dan menyenangkan dengan melibatkan murid sesuai dengan metode student center. Yang kedua, menerapkan pembelajaran abad 21, yaitu berpikir kritis, kreatif, komunikasi, dan kolaborasi. Yang ketiga yaitu pembelajaran tidak lagi menuntut tapi menuntun. Yang keempat yaitu mengenali karakter dan latar belakang murid dengan menjalin komunikasi yang baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.